Oke, baik. Selamat datang teman-teman peserta kelas Diplomasi Siber. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu standar teknologi, kemudian bagaimana standar teknologi memainkan peran dalam posisi tawar sebuah negara terhadap negara lain, dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana Indonesia memainkan perannya dalam dinamika tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai poin ketiga tadi, yaitu peran Indonesia dalam dinamika tersebut, khususnya bersama dengan Bapak Theodor Sutarto, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Digital dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Gitu. Nah, teman-teman mungkin sedikit mengenai Pak Theo. Pak Theo ini dan tim beliau di Kemenko Perekonomian terlibat dalam beberapa perundingan internasional terkait standar teknologi dan mungkin perdagangan teknologi juga ya Pak secara secara keseluruhan ya perdagangan digital dan pembentukan kebijakan standar teknologi juga di Indonesia. Jadi melalui diskusi kali ini harapannya kita dapat belajar dari pengalaman dan perspektif Pak Theo dalam kapasitas tersebut. Sebelumnya terima kasih Pak Theo sudah meluangkan waktu untuk hadir di diskusi siang hari ini. Terima kasih Pak Janitra, sebuah kehormatan untuk hadir di sini. Terima kasih Pak. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin Pak Teo boleh nggak Pak cerita sedikit mengenai keterlibatan Bapak dan mungkin Kemenko Perekonomian ya Pak dalam hal ini dalam diskusi atau dinamika standar teknologi. Ya, jadi cerita sedikit ya. Kami memang di kantor Menko Perekonomian ini memegang peranan untuk mengawasi ekonomi Indonesia secara overall. Nah, dari makro ke teknik makro, kemudian kita melakukan koordinasi untuk peningkatannya. Khusus untuk saya sendiri memang menangani pengembangan ekonomi digital, berarti kita fokus nih untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia gitu ya ceritanya. Dalam hal ini, konteks ini, kita Indonesia ini masih dalam tahap untuk mencoba mengejar negara-negara yang sudah duluan nih dari sisi ekonomi digital. Kenapa standar penting dalam ekonomi digital? Karena ini cerita nih, nanti mungkin akan di dive ya kita ya. Cuma kalau standar itu penting karena Siap. memang eh, standar itu yang menjadi sebuah eh, syarat, syarat utama untuk kita konektif dengan negara lain. Kita kalau ngomongin digital nih berarti kan kita udah gak ngomongin lokal ya, gak ngomongin cuma Indonesia aja, bahkan gak ngomongin cuma per kota aja, misalnya Depok saja atau Jakarta saja, tapi udah ngomongin dunia. Karena dengan digital ini berarti kita terkoneksi sama dunia. Artinya apa? Artinya pentingnya di sini standar. Kita akan ngobrol lagi lah hal ini gitu ya. Tuh. Oke, terima kasih Pak. Nah, tadi Pak Teo udah mengangkat poin yang sangat penting bahwa standar ini menjadi syarat untuk menjadi konektif dengan negara lain ya Pak ya. Nah, kalau mungkin dari perspektif Bapak sebagai mungkin di sini perwakilan dari pemerintah ya Pak ya, selama ini keterlibatan kita dalam membentuk standar-standar tersebut seperti apa sih Pak? Dalam prakteknya, apakah kita bergabung dalam forum-forum tertentu misalnya, kemudian di forum tersebut apa yang biasanya kita raise, kita coba bangun awareness-nya begitu. Mungkin boleh share sedikit Pak terkait hal itu. Oke, jadi memang untuk standar sendiri Indonesia memang menjadi anggota sebenarnya dari beberapa forum-forum tertentu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri untuk standar sebenarnya mitra kami gitu ya di pemerintahan adalah BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Jadi itu memang organisasi yang memang menaungi standar di Indonesia. Jadi memang gini, mekanismenya gini. Kita sebagai pemerintah Indonesia itu tergabung dalam organisasi internasional. Misalnya sebutnya misalnya organisasi pengembangan standar atau yang disebut Standard Development Organization ya. Itu macam-macam tuh bentuknya tuh. Ada ISO yang paling terkenal tuh pasti ISO ya. Jadi International Yes, Organization itu ya. Kemudian juga mungkin ada kalau Pak J suka mention ke kami itu Pak Janitra. Saya manggilnya Pak J kebiasaan. kalau Pak. Iya, itu manggilnya adalah ini International Electronic Commissioner gitu ya. Nah itu IAC itu yang biasanya terkenal. Nah kalau di beberapa hal kayak yang elektronik itu mungkin kalau yang suka main gaming gitu ya, main game gitu ya, download Steam gitu ya, itu ada juga tuh ada standarnya tuh kayak yang IEEE gitu ya, bahkan ada yang PG gitu ya. PG itu artinya standar juga tuh untuk berapa umur berapa tahun. Nah itulah, jadi itu. Nah kita di BSSN itu adalah muka Indonesia di bagian standar di dunia.
Jadi di organisasi itu BSSN adalah bagian member, kemudian mereka juga nanti ngelihat tuh relevansinya dengan Indonesia. Kalau misalnya money standar ini oke diterapkan Indonesia, maka dia akan membuat sebuah eh, apa ya, meneruskan. Jadi misalnya nih dari titik ini nih dari ISO, ketika oh ini oke nih, misalnya untuk keamanan cyber lah 2127001 ini oke nih buat manajemennya. Boleh dong kita coba teruskan di pemerintahan dulu misalnya, karena kan cuma pemerintah aja dulu yang bisa menerapkan gitu ya. Kita nggak bisa langsung memberikan mandatori ke swasta. Oh ya, nanti mandatori voluntary nanti lah belakangan lah ya. Nah ini Dan ya, baru kita ke BSSN. BSN itu kemudian ini apa, pindah nih dari sisi ISO itu dia akan menelitinya, terus menerjemahkannya, terus melihat requirement apa aja yang penting, kemudian baru tuh dia membuat eh, terusannya. Biasanya yang dikenal sama SNI, Standar Nasional hmm, Indonesia tuh yang bisa terkenal tuh. Jadi ISO tuh ada macam-macam, tapi yang paling diteruskan ke Indonesia dalam bentuk SNI. Nah, SNI ini juga ada dua jenis. Tadi saya udah bilang tadi mandatory dan voluntary. Artinya apakah itu wajib, SNI wajib dan SNI sukarela. Nah, ini ditentukan oleh BSSN berdasarkan diskusi panjang gitu ya. Diskusi panjang di level ya. helix, quart helix gitu ya. Akademisi dilibatin, kemudian juga private sector dan juga pemerintah. Itu mungkin itu Pak J ya kalau melihat gambaran gimana tuh standar internasional tuh keterlibatan Indonesia di situ. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tadi Pak Teo sempat share juga tentang standar-standar yang ada secara internasional. Kemudian melalui BSN ya, Pak, tadi ya. BSN kemudian melihat standar-standar tersebut, apa yang kira-kira bisa, yang bagus, itu yang bisa kita terapkan, kita adopsi dalam SNI ya, Pak. Supaya kemudian perangkat, dalam hal ini kalau standar teknologi, perangkat-perangkat kita bisa digunakan secara interkonektif gitu ya, Pak ya. Nah, eh, mungkin sedikit lebih dalam dalam hal diskusi-diskusi tersebut, Pak. Gitu. Ini kan diskusi-diskusi ini terjadi di dalam forum-forum internasional ya, Pak. Mungkin saya rasa mungkin salah satunya forum-forum yang Pak Teo juga ikuti dan Kemenko Perekonomian ikuti gitu. Kalau dari literatur-literatur yang kami baca dan mungkin yang tersedia, banyak diskursusnya adalah mungkin antara uh, dua kekuatan besar yang memproduksi teknologi mungkin ya Pak ya, seperti misalnya Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, untuk Indonesia sendiri dan mungkin posisi Indonesia dalam pembentukan standar teknologi tersebut ya Pak, dalam forum-forum tersebut biasanya bagaimana sih Pak posisi kita, dan mengingat dari pemahaman saya paling tidak di Indonesia kan posisinya bebas aktif ya Pak. Kita berteman dengan siapapun, kita menerapkan teknologi-teknologi yang paling baik untuk Indonesia. Dalam diskusi tersebut biasanya bagaimana Pak dinamika yang terjadi dan posisi kita dalam diskusi tersebut? Oke, mungkin sebelum kita masuk ke arah polaritas tadi ya, ini polaritas nih. Ini kalau Oh, polaritas, kalau teman-teman di eh, FISIP senang banget nih dengerinnya nih. Karena kalau ngomongin masalah teknologi itu nanti jauh ditarik ke belakang, nanti itu ngomongin masalah geopolitical situation ya di dunia. Jadi memang saat ini kita tahu lah ada beberapa pola ya terkait dengan penentuan standar, dan sebagai cerita aja itu nggak jauh lepas dari situasi geopolitik. Jadi Amerika itu ada Amerika tadi disebutin, ada Tiongkok juga, mungkin ada lagi polar lain kayak Uni Eropa gitu ya dan lain-lain. Dan semua punya istilahnya eh, advantage sendiri, competitive advantage sendiri. Artinya mereka itu di bidang tertentu punya keunggulan sendiri ya. Nggak semua itu apa istilahnya absolut dalam hal keunggulan. Tapi ada hal yang memang lebih 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 unggul lah di beberapa hal ya dalam hal standar ini. Dan kalau ngomongin geopolitik memang eh, polar yang paling jelas kelihatan memang Amerika dan Tiongkok. Karena satu adalah sangat istilahnya sangat menjunjung tinggi persaingan, sangat menjunjung tinggi eh, apa namanya kebebasan gitu ya. Yang satu adalah terkesan itu sangat lebih kepada proteksionis, lebih nurturing gitu lah. Saya nurture ya, mungkin nggak lebih mhm. proteksionis, lebih pada nurturing yang memang semuanya eh, dipandu oleh eh, namanya prinsip ya. Oh enggak, namanya adalah ideologi. Oke, dipandu oleh ideologinya masing-masing negara gitu ya. Nah, geopolitik ideologi ini maka bisa dibilang makanya Amerika itu untuk teknologi
terkesan lebih 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 cepat maju ya. Kita ngelihat Silicon Valley di mana dia tuh paling cepat maju dan akhirnya karena mereka duluan mengeluarkan kemudian mempatenkan, maka mereka bisa mengklaim bahwa ini adalah bisa menciptakan standar gitu istilahnya gitu ya. Sedangkan polar lain, nah ini juga cukup shocking gitu ya. Di polar lain kalau ngelihat situasi geopolitik itu kan cukup dihambat oleh negara Amerika gitu ya. Kayak Tiongkok itu kan bahkan beberapa perusahaan besarnya ditangkepin lah CEO-nya gitu. Misalnya ya di beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga eh, kalau dengar cerita juga bahwa mereka memang produk dilarang menggunakan untuk government procurement atau pengadaan pemerintahnya mereka dilarang menggunakan produk tertentu yang berasal dari Tiongkok gitu ya. Nah, ini kemudian membuat nurturing system yang ada di Tiongkok ini menjadi justru bangun gitu. Jadi kami lihat ya dari opini kami dan melihat dari observasi kami bahwa memang ketika Amerika menghambat perdagangan mereka dari sisi standar dan dari sisi teknologi, justru mereka nurturing dan mereka mengagetkan dunia dengan adanya DeepSeek contohnya gitu ya. Tiba-tiba oh muncul DeepSeek nih, padahal tadinya orang nggak nyangka oh kok begini sih, oh ternyata DeepSeek bisa dan diklaim bahwa untuk data center AI yang menggunakan DeepSeek itu ternyata lebih hemat energi dan lebih menggunakan data yang lebih sedikit gitu istilahnya gitu ya. Nah itu jadi kayak gitulah. Nah ini dua negara ini eh, yang bisa kita ambil pelajaran adalah bagi Indonesia apa? Bahwa tetaplah berinovasi artinya gitu ya. Mau kamu dihadang, mau kamu gak dihadang, tetaplah inovasi intinya gitu, gitu ya. Makanya menjadi kritikal buat kita kalau memang kita tidak hanya pengen jadi istilahnya pengambil standar karena kita anggota ISO kita menerapkan tadi kan secara tidak langsung saya bilang gini ya oh karena kita anggota ISO kita ngelihat yang cocok paling bisa kita terapkan nah, itu kita jadi istilahnya kayak semacam uh, uh, taker aja gitu bukan decision maker tapi decision taker. Nah begitu halnya juga Amerika dan Tiongkok mereka punya inovasi mereka punya sistem yang nurturing dari sini nurturenya oleh pemerintah di sini nurturenya oleh private gitu ya dan mereka menciptakan teknologi dan standar sendiri akhirnya mereka bisa jadi standar standar maker. Kita standar taker ya istilahnya, Ya, kalau boleh saya punya istilah. Mereka standar maker. Nah, tapi ketika dalam hal digital, ketika kalau mau masalah digital ini, kita harus interkonektif tuh. Tadi ngomongnya Pak Janitra, saya coba highlight interconnectivity jadinya. Dan kita harusnya bisa beyond ya, yaitu interoperability. Kalau interconnectivity itu masih kalau istilah interconnectivity kalau kami yang biasa berdiskusi di forum internasional, interconnectivity itu masih sedikit di bawah interoperability. Artinya kita berhubungan ya, tapi ada delay lah sedikit. Misalnya kalau sekarang baru bisa diupload siang-siang di waktu Indonesia diupload siang-siang Indonesia di sana baru terimanya berarti kan masih pagi hari atau dini hari gitu ya. Nah, itu berarti ya. interconnectivity. Jadi terhubung tapi masih ada delay. Ketika interoperability kita terhubung tapi kita sustain. Nah, itu 24/7. Nah, itu interoperability. Ketika ngomongin standar, dua polar ini harus punya visi yang sama nih. Mau standarnya nurture privately nurtured by Amerika atau governmentally nurtured by Tiongkok, maka mereka harus interoperability nih artinya. Artinya maka harus ada kesamaan. Nah, itulah. Gimana caranya dua standar ini bisa ngobrol nih dan bisa nyambung lah istilahnya itu. Mungkin kalau mudahnya gitu ya Pak J ya. Itu posisi Indonesia Siap. kita. Nah, balik lagi pertanyaan utama. Gimana posisi Indonesia? Kita take advantage dua-duanya. Karena kita Ya. ngomongin interoperability, nggak hanya interconnectivity, artinya kita harus bisa memanfaatkan dua standar ini sehingga kita bisa mengambil benefit. Itu sih. Gitu Pak Janitra. Terima kasih Pak Theo. Ini insight yang sangat bagus. Tadi Pak Theo sempat share juga bahwa kita posisinya adalah take advantage dua-duanya. Tapi mungkin ingin berbagi sedikit Pak, mungkin tidak harus disebutkan juga ya dengan jelas dinamikanya seperti apa, siapa yang seperti apa. Tapi dalam dalam diskusi di forum internasional tersebut, apakah biasanya sangat kentara sih Pak posisi tawar-menawar atau tarik-menarik antara mungkin tidak perlu jelas siapa ya atau Amerika siapa, tapi antara kekuatan-kekuatan besar ini apakah memang kentara Pak? Karena kalau dari perspektif-perspektif akademisi ya, mungkin literatur yang kita baca, ini kan seakan-akan bahwa memang ada satu race ya atau satu kompetisi yang sangat kuat gitu antara mungkin kalau kita mungkin kita tidak membayangkannya bipolar tapi mungkin multipolar gitu ya ada banyak kekuatan-kekuatan. Uh, untuk negara yang mungkin kalau saya boleh
side dari Bapak tadi ya, mungkin kita semacam saat ini masih semacam decision taker. Dinamikanya seperti apa, Pak? Apakah memang memang kentara begitu Pak dalam diskusi-diskusi tersebut? Kalau gini ya, ketika ngomongin diplomasi berarti ya. Diplomasi Yes, itu kita istilahnya walaupun kita dongkol, kita iri, kita juga eh, pengen tahu gitu ya, kepo gitu ya, istilah sekarang kepo, tetap aja di depan meja, di atas meja, meja itu di table gitu, tetap aja kita harus bersikap sangat sangat apa ya, international ethics namanya. Ini ngomongin standar juga nih, international ethics nih jadinya. Ini tuh juga standar tuh, itu bagian dari standar gitu ya. Jadi ketika kita betul, betul. diplomasi kita punya standar sendiri yang namanya international ethics. Gimana cara berbicara, gimana cara kita memperlakukan lawan bicara kita, gimana intonasi juga, dan juga yang terakhir gimana kita harus without prejudice. Itu yang paling penting, without prejudice itu, gitu ya. Itu. Nah, walaupun memang tidak kentara gitu ya, secara gamblang terkait dengan diskusi-diskusi standar mana yang mau digunakan, standar mana yang lebih baik atau tidak gitu ya. By the end of the day, ketika kita ngobrol mengenai masalah ekonomi, jatuhnya kecuan juga. Kecuan artinya apa? Ya mau gimana pun juga kita harus tetap kerjasama supaya dapat hasil cuan gitu. Intinya itu. Jadi Ya. eh, dari kacamata kami di yang biasa di meja perundingan juga dan yang terbiasa untuk mengikuti workshop atau seminar-seminar itu, kita melihat bahwa memang kalaupun ada standar masing-masing negara, we as a whole community gitu ya, try our best effort untuk mengkalibrasi standar masing-masing. Mungkin istilahnya itu ya, kalibrasi. Ya. Artinya apa? Ada standar A, ada standar B, ada standar C gitu ya kalau ngomongin multipolar. Tapi standar-standar A, B, C, D itu akan coba dikalibrasi jadi satu gitu ya. Sehingga nanti bisa ngobrol di satu sama lain. Karena by the end of the day, kita ngomongin teknologi, terutama digital, kita harus bisa cross border data flow. Tuh. Yang kedua, kita harus bisa eh, menghormati localization data gitu ya. Nah, itu melalui cloud biasanya. Dan cloud tuh harus nyambung nih. Cloud yang di negara A nyambung juga gitu ya. Akhirnya kita juga punya mekanisme yang sama untuk menjaganya. Atau kita biasa sebut cyber security-nya gitu ya. Dan yang terakhir kita juga harus mempunyai kesamaan standar gimana cara transferable, gak cuma data, tapi juga tentunya cuannya juga. Itu yang penting sebenarnya. Nah itu, uangnya juga. Gimana kita bisa mentransferable wealth. Sehingga ketika kita ngomong masalah di meja perundingan atau istilahnya di fora-fora internasional itu akhirnya kita akan mencari solusi win-win solution yang bisa mengkalibrasikan berbagai macam standar itu sehingga kita bisa mencapai win-win solution. Itu sih Pak Janitra. Itu yang penting ya menurut diri Siap. saya. Ya, betul Pak. Saya sepakat sekali. Dan mungkin dengan kita tadi Bapak sempat bilang soal transfer of wealth gitu ya, mungkin transfer of knowledge juga ketika kita bisa menggunakan berbagai teknologi yang berasal dari macam-macam negara ini dikembangkan di berbagai negara, akhirnya kita juga bisa mengembangkan teknologi kita sendiri ya Pak ya. Kita belajar dari pengembangan teknologi-teknologi tersebut. Nah, mungkin terkait dengan hal yang tadi Bapak sudah sebutkan, transfer of knowledge, kemudian posisi Indonesia yang saat ini uh, mungkin beberapa boleh bilang bahwa kita masih cenderung sebagai standard taker daripada standard maker. Upaya apa sih Pak yang sebenarnya sekarang sedang kita lakukan di Indonesia gitu ya, untuk bisa mengembangkan kapasitas kita agar mungkin dalam jangka panjang kita juga menjadi pemain yang lebih proaktif gitu di dalam ekosistem teknologi ini Pak. Oke. Nah, ini nih, yang pertama paling penting adalah ini paling seneng nih saya ngomongin ini nih. Soalnya ini kita ngomongin potensi Indonesia. Indonesia itu potensinya gede banget. Kita punya eh, mungkin yang nggak terbantahkan adalah human resource. Di tahun 2029, 2030 nanti diestimasi adalah puncak dari bonus demografi Indonesia. Artinya apa? Artinya banyak negara lain itu sebenarnya yang tidak punya
human capital sebesar Indonesia dari sisi kuantitas. Yang perlu kita kejar adalah kualitas berarti. Kita udah punya kuantitas, kita harus ngejar kualitas. Nah, ini balik lagi ke standar. Standar itu menjadi hal penting. Standar macam-macam ya. Kalau kita ngomongin masalah standar teknologi, artinya kita juga punya ngomong standar untuk kualitas kapasitas manusianya atau human capitalnya punya standar. Artinya apa? Paling gampang lihat sekarang adalah sertifikat dong. Sertifikat ya. Oh, ini orang ternyata untuk paling kalau paling gampang sih kita lihatnya kayak TOEFL ya. TOEFL kan itu kan ada sertifikat 600 oke lah ya. Di bawahnya kan 525 itu ke atas tuh bisa ya lumayan proficient lah gitu. Nah, seperti itulah. Itu standarnya itu untuk TOEFL. Lain hal juga misalnya untuk IELTS juga beda kan, ada standarnya sendiri. Nah, itu beda-beda. Tapi semua punya punya eh, ini contoh paling gampang bisa dikonversi lah istilahnya, walaupun secara tidak exact tapi kan bisa dikonversi IELTS dan TOEFL. Ini begitu juga hal dengan human capital. Ketika kita ngomong human capital, maka kalau kita pengen mengejar negara-negara yang sudah duluan lari, kita harus punya cara nih, punya cara untuk mengejar itu. Jadi memang kalau kita ngomong ini salah satu target pemerintah Indonesia kalau kita yang tertuang dalam Undang-Undang 59 tahun 2004 mengenai RPJPN, rencana pengembang rencana sorry RPJPN, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Nah, di situ disebutkan dua hal penting terkait dengan transformasi digital yang berhubungan dengan teknologi juga adalah satu infrastruktur, kedua human capital development atau pembangunan SDM. Dua hal itu penting. Infrastruktur kenapa? Karena kalau misalnya kita mengejar teknologi, terutama di digital, tapi kalau kita ternyata tidak punya infrastruktur, kita bahkan tidak bisa mulai dari apapun itu tidak bakal bisa mulai. Itu fondasi dasar. Yang kedua, Ya, kalaupun kita punya infrastruktur, tapi nggak ada orang yang bisa manfaatin juga percuma gitu ya. Kita nggak bisa ngejar sebagai sebuah negara yang akan mau jadi standar maker gitu istilahnya. Makanya belajar dari kalau kami sih ngeliatnya positif thing buat Tiongkok adalah kita belajar dia dihambat istilah secara terang-terangan juga, tapi dia bisa mengembangkan DeepSeek. Artinya apa? Dia itu nurturing dari sisi human capitalnya juga dan dia memanfaatkan infrastruktur yang ada. Contoh infrastruktur yang ada apa? Open source kan? Open source itu kan sebenarnya itu. Jadi yes, kalau ngomongin masalah DeepSeek, kita kembali lagi ke masalah open source-nya yaitu yang sebenarnya punya Open AI di situ GPT awalnya di situ kan. Nah, itu open source itu yes, dimanfaatin. Dan USA atau Amerika Serikat itu walaupun memang dia pemerintahnya menghambat Tiongkok, tapi secara komunitas tech tech apa ya tech entusias itu ya dia tetap menjalankan open source itu tetap jalan gitu ya dalam hal banyak hal gitu ya dan ini memanfaatkan orang dunia itu bisa manfaatin gitu ya termasuk Indonesia jadi kita menggunakan open source itu kita tapi sebelum memanfaatkannya kita mengembangkan ilmunya dulu knowledge-nya terus yang paling gampang kita meningkatkan standar manusia melalui sertifikasi yang memang layak gitu ya dan lain-lain. Nah, di pemerintah sendiri, di kantor Menko ini sudah ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan amanat yang ada di Undang-Undang 59 tadi ya disebutkan. Jadi kami ini sudah mulai mencoba untuk mencari standar-standar apa yang memang nanti digital talent Indonesia itu bisa diproduce. Kenapa digital talent? Pertama, eh, kita ngomongin promosi dikit ya. Jadi kita punya target 8% oke. pertumbuhan ekonomi, maka kita harus mengejar itu. Salah satunya selain dengan manufaktur, selain dengan sektor agriculture, atau mungkin dengan sektor jasa, kita harus mengejar dengan ekonomi digital. Itu jelas. Karena kalau dari sisi ekonomi itu, eh, kita sangat rely on consumption, domestic consumption. Padahal untuk menambah GDP 8% dengan domestic consumption nggak cukup. Kita cuma bisa nambah paling 5% paling banyak. Kemudian yang kedua dari sisi ekspor impor susah. Karena tadi ada disrupsi ekonomi di dunia di mana pemerintahan baru Amerika Serikat mulai lagi memperkenalkan kembali yang namanya tarif. Dia menggunakan reciprocal tarif, artinya kalau kita kasih tarif segini dia reciprocal gitu ya. Itu. Nah, itu jadi ada disrupsi sehingga perdagangan akan sedikit melambat pasti ke depannya. Prediksinya begitu. Satu-satunya cara melalui adalah investment. Investment maka butuh apa? Tadi dua hal tadi. Infrastruktur dan juga butuh human capital. Itu investment terbesar yang paling penting. Tuh. Makanya di transformasi digital untuk mensupport ekonomi Indonesia ke depannya kita sangat berharap pada infrastruktur
dan tentunya dari sisi human capital. Ini bukan effort sendirian, pemerintah tidak bisa kerja sendirian, kita butuh academician terutama karena pencetak-pencetak dari human resource capital di Indonesia adalah academician. Gak mungkin kita nggak bisa bantah itu. Nah, di situ kita sudah mulai nih kasih spill ya sedikit ya di acara ini ya. Berarti kita spill, kita pemerintah Ya, sudah mendekati LPDP nih. Jadi LPDP nanti akan program khusus untuk STEM. Kenapa STEM? Karena nanti standar itu pasti dari STEM. Terus maaf ya kalau untuk ilmu sosial kita udah kebanyakan sebenarnya. Kita butuh orang-orang yang bergerak di sektor sains untuk mendorong inovasi dan nanti LPDP akan banyak memberikan fasilitasi di STEM. Jadi teman-teman yang tertarik untuk berkontribusi kepada Indonesia, tolong cek secara berkala website LPDP. Di situ banyak peluang, akan ada jalur khusus untuk pengembangan STEM. Terutama fokus pemerintah Indonesia adalah untuk semiconductor dan juga untuk ekonomi digital. Itu kedepannya itu. Kenapa itu penting? Karena itu bisa meningkatkan tentunya standar tadi, meningkatkan produktivitas dan lain-lain. Nah itu itu dicek. Kemudian yang kedua itu dari sisi formal itu pendidikan kita juga butuh support dari private. Kenapa? Private yang punya teknologi. Mereka lebih advance dari pemerintah. Itu pasti dalam segala banyak hal. Contoh paling gampang kalau ingat masalah dulu pengaturan transportasi di mana Bluebird versus transportation online itu kan artinya pemerintah telat merespon sebenarnya gitu ya. Itu karena pemerintah telat merespon. Itulah artinya kenapa pemerintah harus dekat dengan private sector untuk terus mengupdate standar-standar apa yang baru, informasi apa yang baru, teknologi apa yang baru, terus mungkin ke depannya terkait digital apa saja yang bisa menjadi disrupsi yang positif buat Indonesia. Itu. Jadi pendekatan private juga private yang paling tahu karena mereka adalah employer atau pemberi pekerjaan, mereka yang tahu tuh standar sertifikat apa yang dibutuhin untuk sektor intermediate-nya, misalnya butuh apa, dari advanced certificate butuhnya apa. Jadi dua hal itu untuk pengembangan human resource Indonesia. Untuk infrastruktur, nah pemerintah mulai banyak menggunakan public-private partnership scheme ya, skema untuk public-private atau kita sebut PPP. Di mana di PPP itu nanti kita akan mencoba melihat kolaborasi antara pemerintah, kira-kira wilayah mana dulu yang perlu dibangun infrastrukturnya, kota-kota tier 2 tier 3 mana saja dibangun. Karena untuk urban itu udah pasti udah jenuh gitu ya contohnya untuk teknologi. Itu udah banyak lah. Kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya gitu ya. Kemudian di Jawa paling banyak tuh, kalau di Kalimantan tuh mungkin Balikpapan gitu ya. Itu udah jenuh gitu ya. Nah, makanya kita butuh kota-kota tier 2 tier 3 untuk menunjang eh, orang-orang yang entusias, standar entusias itu untuk membangun standarnya. Berdasarkan dengan tadi akses akses terhadap digital sehingga mereka bisa akses ke open source tadi itu juga itu ya itu mungkin itu Pak Janitra kalau sedikit kelebihan ceritanya ya. wah, terima kasih banyak Pak. Ini tadi banyak banget yang Bapak udah share, termasuk tadi soal potensi ke depan dukungan-dukungan pemerintah untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia ya Pak. Kalau boleh saya uh, review lagi ada dua hal ya Pak. Tadi yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia untuk kemudian bisa leapfrog dari lebih kuat menjadi pembentuk teknologi, pengembang teknologi dan kemudian pembentuk standar teknologi ya Pak. Infrastruktur dan human resource ya Pak, sumber daya manusia ya. Nah, tadi Bapak sempat sebut spesifik soal semikonduktor dan ekonomi digital ya Pak untuk sektor mungkin topik-topik atau area prioritas dari dukungan pemerintah ke depannya. Nah, untuk ekonomi digital ini apa sih Pak? Mungkin karena teman-teman ini banyak yang mungkin mendengarkan juga di sini masyarakat umum, kira-kira apa sih Pak yang bisa dipelajari yang paling uh, cepat atau yang paling mudah kita bisa pelajari dan bisa berguna ke depannya dengan perubahan-perubahan teknologi, perubahan demand dari pekerjaan ini Pak? Ini boleh sedikit promosiin ini nggak apa-apa ya promosiin Siap, beberapa company silakan Pak. gitu ya. Nah oke untuk mengenai eh, ekonomi digital sebenarnya kan sangat spesifik ya industrinya ya dari desain terus kemudian manufacturing dan lain-lain lah itu udah jelas ya. Nah kalau untuk ekonomi digital ini memang kami referensinya dari World Economic Forum. Jadi mereka punya riset tuh di riset beberapa perusahaan di dunia, terutama CEO-nya, mereka ngeriset. Kira-kira ketika kamu pengen nyari seorang pekerja di perusahaan kamu, apa sih skill-skill yang paling dibutuhkan gitu ya?
Nah, itu ada banyak tuh skillnya tuh, kayak critical thinking gitu ya, ada empathy juga segala macam itulah. Dan terutama tapi yang untuk digital, tiga hal penting nih. Ini buat teman-teman semua yang hadir di sini yang ngikutin, ini penting banget nih. Jadi nanti ke depannya kalau pengen dapetin sertifikat atau pengen ngelanjutin studi, cobalah fokus ke tiga ini. Nanti yang dibutuhin nih. Dan gajinya gede loh, bisa berkali-kali lipat loh sebenarnya di sini gitu ya. Bahkan di Indonesia tuh ya nggak ada apa-apanya lah kalau misalnya dapat hal ini. Yaitu pertama adalah terkait dengan big data dan AI. Kita tahu lah, ini booming ya, booming banget nih mengenai AI. Tapi kan AI itu sumbernya adalah big data. Ini adalah hal penting yang memang jadi prioritas beberapa CEO di dunia ini dan tetap continue nih tren ini. Karena kalau kami lihat di sisi kantor Menko adalah untuk tren di sektor AI dan big data itu masih dalam maturity level ya, masih masih growth maturity, maksudnya belum maturity ya, masih growth menuju maturity. Dan ketika ada inovasi-inovasi baru, kalau kita lihat kurva maturity-nya itu akan terus landai terus nih, landai terus, ada inovasi-inovasi terus lah. Jadi makin ada inovasi makin landai. Biasanya kan begini nih kurvanya naik ke atas gitu ya. Saya kurva naik ke atas, terus lama-lama dia masih landai nih, landai, landai itu baru naik ke atas gitu ya, baru sampai mature. Nah itu masih growth terus nih, karena baru ketemu agentic AI, baru keluar DeepSeek kemarin gitu ya, dan lain-lain, dan so on and so forth. Yang kedua, selain big data dan AI, yang dicari oleh para CEO adalah mengenai data analitik. Nih, data analitik itu penting sekali. Jadi dengan data analitik itu kita bisa dapat banyak hal tuh. Data analitik misalnya ya macam-macam lah data analitik lah. Kita bisa menganalisa growth, bisa menganalisa marketing, bisa menganalisa consumer, demografi dan lain-lain. Data analitik itu penting. Nah, itu dicari oleh banyak CEO di dunia. Yang ketiga, yang paling tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan network and cyber security. Nah, ini juga dicari nih. Di CEO-CEO dunia itu mencari tiga hal itu. Pertama adalah terkait dengan big data dan AI yang memang tren masa kini. Yang kedua terkait dengan data analitik yang memang membantu perusahaan makin maju, makin growth. Yang ketiga terkait dengan network and cyber security yaitu menjaga supaya perusahaan itu tetap aman, supaya tetap kekayaannya terjaga di perusahaannya. Untuk yang lagi colong lah istilahnya intinya itu. Nah itu network and cyber security itu adalah tiga hal penting. Nah kami itu udah ngobrol tuh sama teman-teman di eh, private sector lah, terutama technological companies, such as misalnya kita bisa tahu Salesforce lah, dia cukup terkenal lah di di San Francisco tuh sangat famous lah di awal-awal. Kemudian juga ada Google, yang klasik yang udah tahu Google, Microsoft, Amazon, mungkin Meta juga ke depannya dari sisi barat itu ya. Nah dari timur mungkin ada Alibaba, ada Huawei, ZTE dan lain-lain lah. Nah kita ngobrol tuh, gimana sih caranya supaya kita itu bisa mendapatkan semacam eh, tambahan ilmu. Jadi ketiga hal itu sehingga nanti kalau bisa ada sertifikatnya tuh yang intermediate atau advance gitu ya. Misalnya kayak tadi kita udah nyebutin beberapa merek ya kalau boleh tadi ya. Kayak Salesforce dia Ya, punya Pak. ternyata punya program yang namanya Trailhead. Lalu cek deh di aplikasi itu Trailhead. Nah, contoh kayak Google dia punya Coursera. Coursera. Terus Microsoft banyak sih sebenarnya means-nya ya. Kadang juga punya LinkedIn ya, di situ bisa LinkedIn Learning gitu misalnya ya. Kalau IBM punya Skill Build gitu ya, itu. Nah, eh, kalau di beberapa perusahaan lain kayak Apple bahkan ngebangun Apple Academy di Indonesia. Kemudian juga nanti ke depannya ada Oracle Academy mau bangun di Indonesia di Nongsa, nanti di Batam misalnya gitu ya. Kemudian untuk beberapa yang terkait digital udah ada kita di beberapa kawasan ekonomi khusus itu kayak London gitu ya, London College, terus juga ada Queen Mary dan lain-lain gitulah ya, itu udah mulai ada masuk ke Indonesia. Kemudian dari sisi timur juga ada beberapa university China punya punya university di Bali, di Kura-Kura. Kemudian juga ada juga contoh misalnya dari sisi Huawei dia punya Huawei Academy sendiri gitu ya yang membantu. Nah itulah seperti itu. Jadi kita effort kita itu sementara kita mencoba untuk membuka kita jadi ke depannya semoga jadi dalam kuartal kedua ya tahun ini akan membuat sebuah platform yang memang bisa menginterconnect beberapa cara untuk mendapatkan sertifikat yaitu standar bagi kemampuan masyarakat Indonesia bisa bekerja gitu ya itu mungkin itu Pak Janitra jadi memang itu sih effort yang kita lakukan Siap, dan berhasil Pak. siap, siap. Terima kasih, Pak. Ini info yang sangat penting ya, teman-teman. Tadi kalau kita ngelihat ada tiga hal yang perlu kita pelajari ke depannya. Yang pertama, big data dan AI. Kemudian yang kedua, data analytics ya, Pak.
Kemudian yang ketiga network dan cyber security itu. Nah, ini saya rasa hal yang sangat penting teman-teman supaya apa? Supaya Indonesia ketika kita nanti berkembang semakin banyak talenta digital yang bisa dikembangkan, yang bisa produktif di Indonesia. Kemudian kita bisa mengembangkan teknologi dan ketika kita semakin kuat teknologinya, mungkin membayangkan di masa depan ya Pak, kalau kita boleh berandai-andai sedikit di masa depan, mungkin teknologi kita juga sudah digunakan tidak hanya di Indonesia. Kemudian posisi tawar kita dalam diskusi atau dalam pembentukan standar-standar teknologi juga menjadi lebih kuat ya Pak ya pasti ya. Ya, terima kasih teman-teman. Diskusi tadi menutup sesi diskusi kita pada sore hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak Theo sudah meluangkan waktu dan berbagi dengan kita di sore hari ini. Nah, teman-teman, nanti ada beberapa recommended readings yang teman-teman bisa baca terkait dengan diskusi kita hari ini. Ada juga materi yang teman-teman bisa pelajari. Uh, Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat buat teman-teman dan semoga kita tetap produktif dan semakin capable dalam hal digital ke depannya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Pak Theo. Terima kasih Pak Jatmitra dan teman-teman semua.